Oke, jadi bulan Juli nanti Samsung bakal ngeluarin ponsel lipat terbarunya. Janjinya sih kita bisa dapat layar segede tablet yang muat di kantong. Kedengarannya emang kayak teknologi masa depan, ya kan? Tapi tunggu dulu. Di balik kemewahannya itu, ada beberapa kompromi penting yang justru bisa jadi masalah besar buat kerjaan kalian. Yuk kita bedah bareng-bareng, apakah inovasi ini sepadan dengan risikonya? Nah, pertanyaan pedes ini kena banget ke inti masalahnya. Samsung kan ngejual HP ini sebagai perangkat super premium, tapi ada keraguan besar di salah satu fitur yang paling penting buat para profesional, kameranya. Aneh banget kan? Mari kita lihat apakah keraguan ini ada benarnya. Jadi, di sini kita mau bedah tuntas, apa sih yang sebenarnya ada di balik layarnya yang keren itu. Soalnya, buat seorang profesional, HP itu kan bukan mainan mahal ya, tapi alat tempur buat kerja. Jadi pertanyaan utamanya bukan canggih nggak, tapi bisa diandelin buat kerja nggak? Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, desain fisiknya. Sebenarnya pas dipegang dan dibawa-bawa seharian, HP ini nyaman nggak sih? Ini ujian pertamanya. Beratnya itu hampir 300 gram. Itu tuh kayak kalian numpuk 2 HP biasa jadi satu. Coba deh bayangin, megang beban segitu pas lagi conference call yang panjang atau pas lagi buru-buru balesin email. Capek kan? Ini bukan soal angka di kertas lagi, tapi soal kenyamanan kita pas kerja. Emang sih, tampilannya itu dibuat biar kelihatan keren di iklan. Layar 7,6 inci, megah, futuristik. Tapi, pas dipakai beneran, tebelnya itu bikin kantong jadi sesak. Kan aneh ya, katanya ponsel biar gampang dibawa-bawa. Ini malah ngorbanin portabilitas demi layar gede. Masalahnya tuh di sini. Desain engselnya itu aja, nggak ada perubahan berarti. Jadi risikonya masih sama. Layar luarnya yang sempit itu bikin kita jadi harus sering-sering buka layar utama, yang padahal paling gampang rusak. Belum lagi lapisan polimer di dalamnya. Itu gampang banget retak-retak halus cuma gara-gara kita neken pakai jari. Dan yang paling parah, garansi resmi kemungkinan besar nggak bakal nutupin kerusakan kayak gini. Artinya apa? Kalau rusak ya siap-siap aja keluar duit banyak. Risikonya di kita sepenuhnya. Oke, dari luar kita pindah ke dalamannya nih, ke mesinnya. Di atas kertas, chipsetnya itu, spek dewa. Kayak monster. Tapi, pas dipakai kerja berat gimana? Nah, disinilah masalah yang sesungguhnya mulai kelihatan. Jadi gini, janjinya kan muluk-muluk ya. Chipset Snapdragon paling baru, skor benchmarknya tinggi banget. Tapi kenyataannya, HP-nya cepet banget panas kalau dipakai buat tugas yang agak berat. Dan kalau udah panas, baterainya langsung kesedot habis. Buat seorang profesional, ini artinya mau kemana-mana harus nenteng power bank. Duh, ini kan mimpi buruk banget buat produktivitas. Kapasitas baterai 4500 mAh itu mungkin kedengeran gede ya. Tapi itu buat HP biasa. Buat perangkat yang harus nyalain layar segede gaban dan chipset yang gampang panas, segitu tuh nggak bakal cukup. Coba bayangin kalian lagi ngedit video atau presentasi penting, masa iya baterainya nggak tahan seharian? Jelas banget kebutuhan daya seorang profesional jauh lebih tinggi dari yang bisa dikasih HP ini. Terus, kenapa sih bisa sepanas itu? Jadi, akar masalahnya itu teknis banget. Arsitektur chip 5 nanometer yang dipakai ini udah mentok, udah nyampe batas fisiknya. Panas yang dihasilin itu udah susah banget buat dibuang. Nah, teknologi pendingin yang ada sekarang itu, kata sumber kami, cuma kayak tambal sulam aja, bukan solusi permanen. Ini bukan masalah software yang bisa diupdate, ini masalah hardware yang mendasar. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling sering jadi perdebatan buat HP mahal kayak gini, kamera. Ini nih, bagian yang paling diperhatiin sama para profesional, apalagi yang kerjanya bikin konten. Ini dia nih, kompromi yang paling fatal, terutama buat teman-teman kreator. Kalian bayar mahal banget, tapi kualitas foto sama videonya ya gitu-gitu aja, jauh dari standar premium. Kalau kerjaan kalian itu bergantung banget sama kualitas visual, kompromi kayak gini bisa ngerusak reputasi dan hasil kerja kalian. Dan ini rincian masalahnya. Kalau motret di tempat gelap, noise-nya banyak banget. Stabilisasi videonya goyang-goyang kalau kita rekam sambil jalan. Terus, warna kulit orang sering banget kelihatan aneh, nggak natural. Bahkan, lensa telefoto yang harusnya jadi standar di HP flagship, ini malah dihilangin biar bodinya tipis. Buat videografer profesional, ini semua tuh red flag gede yang bikin mereka mendingan lirik merek lain. Oke, setelah kita bedah semuanya, dari desain, performa, sampai kamera, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Kira-kira, dengan kondisi kayak gini, HP ini pantas nggak sih buat jadi investasi, apalagi buat para profesional? Nah, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Setelah lihat semua kelemahannya, bodinya yang ringkih, mesinnya yang gampang panas, kameranya yang biasa aja,
Apakah layar lebarnya itu sepadan buat nutupin semua risiko tadi buat kerjaan kalian? Coba deh perhatiin, setiap fitur yang mereka bangga-banggain itu ternyata punya resiko tersendiri buat produktivitas. Layarnya gede, iya, tapi jadi nggak awet dan susah dibawa. Chipsetnya kenceng, iya, tapi bikin HP jadi setrikaan dan baterainya boros. Desainnya keren, iya, tapi dipegangnya nggak nyaman. Dan yang paling penting, bentuk lipatnya itu sendiri adalah resiko finansial yang gede banget. Karena kalau rusak, biaya servisnya selangit. Dan kita perlu tahu juga masalah di HP ini sebenarnya cuma cerminan dari tren pasar yang lebih besar. Pasar tuh udah mulai jenuh, konsumen udah capek lihat HP baru tiap tahun, yang perubahannya cuma dikit-dikit doang, nggak ada inovasi yang bener-bener wow gitu. Dan data penjualan di seluruh dunia juga nunjukin hal yang sama, minat orang makin turun. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Yang dibutuhin pasar sekarang itu sebenarnya bukan pembaruan kosmetik tiap tahun, tapi sebuah revolusi, baik itu dari bahan yang dipakai, desainnya, atau efisiensi mesinnya. Pertanyaannya, para produsen ini berani nggak ambil risiko buat benar-benar berinovasi? Atau kita bakal terus-terusan kejebak di siklus yang gini-gini aja? Ya, cuma waktu yang bisa jawab.